malam Pak, saya dengan Freddy dan Ibu Priyanka Febiandini dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan bab 6 tentang penentuan harga pokok berdasarkan proses. Buat rekan-rekan juga, sorry kami dari kelompok 5 sedikit terlambat Pak untuk pengumpulan bahan dan presentasi bab 6-nya. Pertama, karakteristik kegiatan produksi berdasarkan proses. Proses produksi membantu dalam menentukan cara terbaik dan menghitung biayanya. Ini merupakan contoh mutlak dasar dalam segi bisnis. Banyak contohnya, seperti di contoh di sini adalah penghilangan minyak di Whiting, di mana dapat memproses 400.000 barel. Dengan 400.000 barel ini kita dapat melihat begitu banyak jenis yang bisa dibuat dengan total 400.000 barel ini, baik dalam produksi bensin, minyak pemanas, gemuk, aspal. Begitu juga dengan yang lainnya. Contoh katakanlah di bagian feed mill atau di tempat saya bekerja, seperti di dunia pakan ternak. Dari 2 ton jagung dan dedak itu kita dapat membuat hampir setengah atau 1 tonnya untuk bentuk pakan yang sudah jadi, yaitu dalam bentuk pelet, dedak, makanan ikan, makanan ayam, dan lainnya. Dalam produksi itu kita memperhatikan lingkungan penentuan harga pokok produksi di Headblend National Supplement, sebuah perusahaan yang memproduksi mineral, herbal, dan vitamin. Headblend menggunakan 3 proses, yaitu pencampuran dan pengambilan, serta pengapsulan, serta pembotolan. Jadi dalam hal ini kita tidak berpatokan pada yang di slide, jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Ini adalah salah satu contoh yang kita ambil contohnya, yaitu dengan 3 cara: pencampuran, pengapsulan, dengan pembotolan. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Saya juga mencontohkan lagi ke bagian tempat saya bekerja, ya feed mill, yaitu ada beberapa cara dalam pengepresan, pemprosesan, baik dengan pendinginnya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis proses. Jenis-jenis proses terdiri dari pemprosesan sekuensial, dengan mengharuskan semua unit melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara beruntun. Kemudian dengan pemprosesan paralel. Pola pemprosesan yang lain mengharuskan 2 atau lebih sekuensi untuk menghasilkan barang jadi. Jadi ada 2, yaitu pemprosesan sekuensial dengan pemprosesan paralel. Ilustrasi pemprosesan sekuensial. Pertama, pencampuran, kemudian pengapsulan, pembotolan, dan barang jadi. Ada 4 tahap. Kita ulangi lagi, yaitu pencampuran, pengapsulan, pembotolan, dan barang jadi. Kemudian untuk secara paralel, produksi right head dan drive. Kemudian right head dan drive, yaitu produksi papan sirkuit, kemudian pengujian papan dan sirkuit. Dari 4 tadi masuk ke proses perakitan, dan endingnya adalah barang jadi. Kemudian lanjut ke arus biaya produksi melalui akun-akun di perusahaan yang menentukan harga pokok proses. Pertama, departemen penempuran barang dalam proses, kemudian departemen pengapsulan barang dalam proses, kemudian departemen pembotolan barang dalam proses. Sedangkan departemen pencampuran barang dalam proses ada bahan baku seperti herbal, vitamin, mineral, tenaga kerja, pencampuran, pembebanan, dan overhead. Sedangkan di tahap kedua, departemen pengapsulan barang dalam proses, yaitu pemindahan, transfer in dari pencampuran, meliputi seluruh biaya produksi dari departemen pencampuran. Contoh bahan bakunya adalah kapsul, tenaga kerja yang mengapsulkan, pembebanan, overhead. Kemudian di tahap ketiga, departemen pembotolan barang dalam proses, meliputi semua biaya produksi dari departemen pencampuran dan pengapsulan bahan baku botol. Mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Laporan produksi memberikan informasi tentang
unit fisik yang diproses dalam sebuah departemen dan biaya-biaya produksi yang menyertainya. Oleh karena itu, laporan produksi dibagi dalam bagian-bagian berikut. Pertama, bagian informasi unit. Unit untuk dipertanggungjawabkan dan unit yang dipertanggungjawabkan. Jadi hal ini adalah pola mendasar dalam menentukan laporan produksi. Setelah itu lanjut ke bagian informasi biaya, yaitu biaya untuk dipertanggungjawabkan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Ini adalah impact-nya ke cost. Jadi cost juga merupakan fundamental dalam sebuah laporan produksi, karena dari laporan keuangan atau biaya ini kita dapat menentukan berapa skala produksi yang akan kita buat dan kita produksi di bulan-bulan berikutnya. Perusahaan manufaktur dan jasa. Setiap produk atau jasa yang pada dasarnya bersifat homogen dan diproduksi secara berulang-ulang dapat memperoleh manfaat dari pendekatan atau penentuan harga pokok proses. Perusahaan jasa, yaitu biaya per unit sama dengan total biaya sebuah periode dibagi jumlah jasa yang disediakan. Sedangkan perbedaannya dengan perusahaan manufaktur adalah biaya per unit itu dihitung dari total biaya untuk sebuah periode dibagi total output dari sebuah periode. Jadi perbedaannya adalah biaya untuk sebuah periode dibagi total output dari sebuah periode. Berikut cara menghitungnya, bisa kita lihat perhitungan harga pokok produksi jadi dan persediaan produk dalam proses. Bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Di sini terlihat harga pokok produksi jadi sekitar 2000 kali per Rp 17.500 didapatkan angkanya 35 juta. Dihitung BBB, BBP, BTK, BOP dan jumlah produksi bulan Januari adalah 39.875.000. Bisa diperhatikan angka-angkanya. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian penentuan harga pokok rata-rata tertimbang. Biaya yang dibebankan dalam departemen 2 bisa dihitung. Kemudian lanjut ke perhitungan biaya. Dan endingnya adalah jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1 ada 174.850.000. Menghitung unit ekuivalen biaya per unit dan menilai persediaan dengan input yang tidak seragam. Berikut contohnya. Di sini dicontohkan unit penjualan di perusahaan A, B, C, dan D. Kemudian lanjut ke unit persediaan akhir di perusahaan A, B, C, dan D. Dengan didapat penjualan di masing-masing perusahaan. Kemudian harga pokok penjualan. Dari sini bisa kita lihat total biaya produksi. Kemudian harga pokok penjualan, laba kotor, serta persentase laba kotor. Dengan catatan total biaya produksi tadinya Rp 6.800 dibagi 20.000 unit produksi sama dengan 0,34 kali 2.000 unit di persediaan akhir adalah Rp680. Kemudian menghitung output dan pembebanan atau FIFO. Biaya yang dibebankan dalam departemen 2. Biaya yang berasal dari departemen 1, kemudian biaya yang ditambahkan dalam departemen 2. Dengan cara tersebut atau cara yang di slide yang bisa dilihat, dapat angka terakhir adalah jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1 adalah Rp174.850. Baik, terima kasih Pak. Demikian presentasi untuk kelompok 6. Untuk kelompok 5 bab 6. Thank you Pak.